Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku akan membacakan apa sih perubahan positif yang akan datang ke dalam hidup kalian dalam waktu dekat, ya, teman-teman. Di hadapan teman-teman sekarang itu udah ada 3 pile kartu, ya. Ini adalah sebagai indikator aja, dan nanti pesannya akan aku ungkap setelah kita masuk ke pile-nya, ya. Untuk teman-teman yang memilih pile 1, indikatornya seperti ini. Lalu untuk yang memilih file 2, indikatornya seperti ini. Dan untuk yang memilih file 3, indikatornya seperti ini. Ya, jadi ikuti intuisi kalian kemana hati kalian itu memanggil, lalu teman-teman bisa pilih, langsung masuk ke filenya ada di menit di description box ya. See you! Halo teman-teman semua, selamat datang. Untuk yang memilih PAL 1, ini adalah indikator yang sudah kalian pilih ya. Ada gambar seorang perempuan dengan hati yang bersinar terang di sini. Tapi sebelum kita masuk ke readingnya, aku selalu mengingatkan teman-teman bahwa yang aku lakukan saat ini sifatnya adalah general reading. Artinya apa? Artinya ini adalah tarikan energi dari begitu banyak orang, bukan cuma energi kamu aja, jadi mungkin tidak 100% resonate atau cocok sama kamu, ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, tapi kalau misalnya reading ini sangat cocok untuk kamu, berarti memang reading ini sangat resonate untuk kamu ya, teman-teman. Kalau kalian menginginkan reading yang lebih resonate, yang khusus untuk energi kamu aja, kamu bisa memilih untuk melakukan personal reading denganku. Kontakku ada di description box ya, teman-teman. Itu untuk pembukanya sama ini. Kembali lagi untuk teman-teman semua aku selalu mengingatkan di setiap awal reading eh, yang namanya kita sebagai seorang tarot reader ketika membaca energi itu sifatnya membaca potensi energi. Artinya apa? Masih sangat bisa untuk berubah ya teman-teman karena energi itu dinamis. Jadi apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman lihat saat ini, teman-teman tetap perlu mengupayakan itu di kehidupan nyata ya. Tetap perlu menyaring juga informasi yang diberikan oleh aku ataupun tarot reader lain karena manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri ya. Tetap dibutuhkan usaha dari teman-temannya juga gitu. Oke, itu untuk pembukanya dulu. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan aku masih belum membuka pesannya. Oke, only time will tell. Oke, apa sih perubahan positif dalam waktu dekat yang akan kalian dapatkan ya? Pertama aku akan ambil charm dulu. Apa kira-kira perubahan positifnya ya? Mm-mm, mm-mm. Oke, ini aku lumayan nangkep sih teman-teman dari kartu ini eh dan ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau karena aku batuk. Jadi gini teman-teman, aku melihat di sini untuk teman-teman sekalian banyak di antara kalian itu yang dominan perempuan ya atau feminine energy. Yang aku lihat di sini untuk yang memilih PAL 1 dan banyak juga energi penjaga kalian itu juga perempuan. Ada energi ke arah sana ya. Lalu di sini di bottom bukan di bottom, di baliknya ada tulisan only time will tell. Lalu di sini dari charm yang aku ambil ada 3 charm. Yang aku lihat gini teman-teman, only time will tell di sini adalah untuk teman-teman semua yang mungkin di masa lalu atau di masa sekarang itu lagi ngerasa capek, bebannya tuh berat banget, rasanya tuh kayak banyak sekali cobaannya. Di sini pesannya tolong bersabar sedikit lagi ya teman-teman. Dan untuk harapan apapun yang kalian inginkan, diminta untuk bersabar sebentar lagi karena nanti akan datang waktunya Tuhan, ya. Lalu aku juga hmm, barusan mendengar juga untuk teman-teman semua di sini, kalian itu adalah orang-orang yang ikhlas ya. Dominannya PAL 1, orang-orang yang nerima, orang-orang yang cenderung sama kehidupan itu mengalir dalam artian berusaha untuk tidak dendam, berusaha untuk melepaskan itu semua walaupun mungkin kalian disakitin. Lalu di sini ada kata only time will tell, artinya apa? Pembalasan itu bukan bagiannya kalian ya, teman-teman. Kalaupun kalian sakit hati, kalaupun kalian memiliki dendam sama orang lain, di sini pesannya pembalasan itu bukan haknya kalian ya karena setiap makhluk itu akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan sendiri ya, ada buah karma masing-masing karena di sini juga
Ada cam yang berbentuk seperti timbangan ya teman-teman, artinya keadilan akan datang untuk kalian. Jadi kalau misalnya selama ini kalian ngerasa banyak sedih, banyak terluka, gak usah khawatir karena nanti akan digantikan ya teman-teman, sama keadaan yang lebih baik, sama kehidupan cinta yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Gak usah khawatir sama hal-hal itu. Jadi memang istilahnya kalian itu mungkin kemarinnya itu sedang melunasi hutang-hutang karmanya kalian atau membersihkan jalannya kalian gitu ya. Nanti akan ada keadilan untuk kalian. Makanya di sini pesannya bersabar dulu teman-teman. Only time will tell. Aku juga sempat dapat energi ada segelintir orang yang memilih hal ini tuh difitnah ya. Jadi di sini waktu akan mengungkapkan semuanya, teman-teman ya. Jadi nggak usah banyak khawatir. Lalu di sini ada kunci ya yang aku lihat di sini energi kalian teman-teman PAL 1 tahun ini kapanpun kalian mendengarkan video ini karena ini reading ini timeless, kapanpun kalian mendengarkan reading ini di tahun kalian mendengarkan reading ini setahun dari setelah kalian mendengarkan reading ini energi kalian tuh lagi bagus-bagusnya untuk memanifestasi ya, untuk membuka pintu pintu manifestasi, pintu rezeki, pintu-pintu yang terbuka ya. Jadi tolong gunakan energi kalian saat ini untuk fokus ke manifestasi, manifestasi kehidupan yang kalian inginkan, manifestasikan mimpi-mimpi apa yang ingin kalian raih dibandingkan kalian fokus ke orang-orang yang udah menyakiti ya. Karena di sini pembalasannya itu akan ada dari sananya ya, teman-teman. Jadi itu bukan haknya kalian, itu bukan urusannya kalian. Kalian cukup fokus ke diri kalian sendiri aja gitu. Sekarang kita mulai pakai kartu tarotnya. Hmm. Oh iya, tuh teman-teman, ini kelihatan banget ya. Kalian bisa lihat di bottom of the deck, pile 1, keadaan kalian saat ini. Makanya tadi di awal, kenapa aku bilang kalian tuh diminta sabar, kalian diminta untuk tolong bertahan sebentar lagi ya, gitu. Karena memang yang aku lihat di sini, tuh teman-teman, banyak di antara kalian pile 1 adalah orang-orang yang tidak berdaya ya, ngerasanya tuh udah capek banget, kayak udah dibombardir oleh kehidupan, rasanya tuh kayak kayak udah susah untuk bangun aja tuh udah nggak bisa gitu. Ini adalah kondisi kalian saat ini atau kalau kalian tidak merasa seperti ini berarti ini adalah kondisi beberapa waktu sebelumnya ya, yang mana tuh ngerasanya tuh capek banget, ngerasanya tantangan tuh ada aja gitu ya. Bahkan banyak juga di antara kalian yang ngerasa kok hidupku nggak beruntung ya, kok rasanya kok sial banget, kayak nggak ada yang berjalan dengan baik, hidupku berantakan, dari kartu ini terlihat. Dan karena kalian merasa seperti itu, emosi kalian tuh sangat tidak stabil ya teman-teman PAL 1. Tuh, ada kartu Knight of Cups, tapi posisi kartunya tuh terbalik, artinya emosi kalian gak stabil, emosi kalian gak kekontrol. Cuma di sini kan pesannya only time will tell. Diminta sabar dulu karena nanti semua tuh akan ada waktunya. Ya, teman-teman. Sekarang aku akan ambil dari sini dari hmm, teman-teman bisa lihat ya, pas satu di bottom of the deck atau ada kartu sukses ya. Taruh di mana ya? Biar muat. Tuh. Aduh, aku nggak bisa nyusun biar estetik lagi. Tapi yang penting kalian ngerti lah ya, maksudku apa. Ya, kalian paham lah gitu. Di sini, untuk teman-teman PAL 1, aku ngerasa banyak di antara kalian itu yang saat ini tuh merasa sendirian, merasa kesepian, ya. Dan juga ada energi kalian itu dijauhi. Ya, walaupun memang mungkin ini tidak untuk semua orang, tapi aku lihat ada energi kesendirian. Jadi entah kalian dijauhi atau walaupun kalian punya orang-orang di sekitar kalian, kalian tuh tetap merasanya tuh kosong. Untuk teman-teman PAL 1. Jadi, aku juga ngerasa ada energi kalian tuh nggak bisa cerita. Kalian tuh memendam semuanya sendiri, kalian tuh cuma punya diri kalian sendiri. Ya, di sini teman-teman, pesannya adalah I know that I am never alone. Artinya apa? Teman-teman itu sebetulnya nggak pernah bener-bener sendirian. Kita tuh selalu punya Tuhan, kita tuh selalu punya spirit guides atau malaikat penjaganya kita, dan Tuhan itu sangat bisa untuk mengirimkan orang-orang
untuk masuk ke dalam hidup kalian ya, teman-teman PAL 1. Dan, di sini ada fasenya kalian itu memang terkesan ya oleh semesta itu disuruh untuk benar-benar sendiri, karena kalian itu kenapa sih dibikin sendiri? Kenapa sih seolah-olah diisolasi dari keadaan sekitar? Karena kalian itu sebetulnya sedang dibentuk, teman-teman. Teman-teman PAL 1 banyak yang karena kesendirian kalian, kalian itu diminta lagi fokus menemui jiwa kalian sendiri. Kenapa? Karena saat kita ada orang lain, teman-teman, entah pasangan, entah sahabat atau orang-orang di luarnya kita, kalau kita tuh terlalu banyak dikelilingi oleh orang-orang dari luar, kadang kala kita tuh susah fokus ke diri sendiri loh, karena rame terus hidup kita. Nah, sekarang kenapa seolah-olah tuh kalian dibikin sendiri, karena kalian tuh diminta untuk menemui jiwa kalian sendiri. Apa sih sebetulnya yang aku inginkan? Apa sih sebetulnya yang aku rasakan? Dan kalian tuh lagi dilatih bagaimana caranya kalian supaya bisa berkomunikasi sama jiwanya kalian sendiri ya, your higher self. Terus di sini, eee, teman-teman di sini, diminta lebih banyak ketawa ya. Lebih 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 di sini kalian bisa baca, "I choose to focus on the lighter side of life." Artinya, dibandingkan kalian fokus ke hal-hal yang sulit di dalam hidupnya kalian, hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidupnya kalian, di sini coba deh lebih fokus ke hal-hal yang masih baik untuk kalian, sisi terang hidup kalian gitu loh. Walaupun memang aku tahu ini adalah sesuatu yang sulit ya, tapi di sini disuruhnya, hidup itu pilihan teman-teman. Kamu mau fokusnya tuh kemana? Kayak contoh, kamu saat ini cuma contoh ya, kamu saat ini lagi kerja nih, tapi kamu nggak suka bos kamu nggak suka sama job desk-nya kamu. Nah, kamu kan bisa milih pandangan kamu tuh kemana. Kamu mau fokus ke bos kamu yang rese itu, atau kamu mau fokus ke job desk kamu yang gak enak itu, atau kamu mau fokus ke hal-hal lain. Contohnya, ya aku bersyukur aku masih bisa kerja. Aku bersyukur aku masih bisa mencari nafkah untuk anak-anakku. Jadi itu adalah salah satu contoh ya teman-teman, dibandingkan kita hanya fokus ke hal-hal yang pahitnya aja. Di sini teman-teman disuruh fokus ke hal-hal yang memang menyenangkan gitu loh, sisi baiknya, sisi terangnya gitu loh. Banyak hal-hal yang teman-teman tuh diminta untuk lebih bersyukur. Lalu di sini di bottom of the deck ada kata sukses ya. Aku ngerasa gini teman-teman. Salah satu tujuan juga ya kenapa kalian tuh dibikin sendiri di kartu yang ini, karena kalian tuh lagi dilatih keyakinannya. Keyakinan ke apa sih Kak gitu? Keyakinan ke Tuhan pertama, dan yang kedua yang paling besar adalah keyakinan ke diri sendiri. Karena di sini kesuksesan kalian teman-teman yang aku lihat itu muaranya tuh dari personal powernya kalian, atau kalau misalnya cakra di dalam tubuh manusia itu kan ada cakra ya, atau aliran roda energi. Cakra perutnya kalian tuh lagi dilatih karena cakra perut kalian saat ini belum kuat, masih bisa lebih kuat dari ini ya. Kalau cakra perut kalian tuh sudah kuat, kalian tuh akan jadi orang yang percaya diri, orangnya tuh yakin, ngambil keputusan tidak ragu, orangnya optimis. Jadi orientasi suksesnya tuh lebih tinggi. Karena apa? Karena kalian tuh percaya, percaya sama Tuhan dan percaya sama diri kalian sendiri. Di sini teman-teman, ini tips juga untuk kalian yang mau menghealing, karena aku ngerasa salah satu muara supaya kalian itu, aliran energinya tuh lebih lebih bagus ya, nggak terblokir, kalian harus beresin dari cakra perut. Orang yang terganggu cakra perutnya atau solar plexusnya itu bisa mengalami beberapa hal, yang terganggu di kesehatan fisik. Contohnya, sakit mah, sakit pencernaan, lambung, usus, hal-hal yang terkait di situ. Kalau itu terlalu sering berulang, biasanya itu muaranya bukan dari makanan, teman-teman. Bukan dari makanan, bukan dari, virus atau apa, tapi dari jiwanya kalian, dari pikiran, ya. Makanya di sini diminta untuk menghealing. Kalau ini udah terhealing, aliran perut kalian tuh cakranya udah healing, itu ke atas-atasnya akan baik teman-teman. Ke heart cakranya jadi baik, lalu ke throat cakranya juga jadi baik. Jadi aliran cakra itu kan dari bawah ke atas ya. Karena yang di perut itu sudah lancar, solar plexus, naik ke heart cakra yang di jantung, naik lagi ke throat cakra yang di tenggorokan. Ini adalah 3 cakra yang disorot dalam tubuh kalian saat ini karena terhambat. Kenapa sih kalian jadi orang yang mendem, susah komunikasi sama orang, susah menyampaikan apapun ke orang? Dan kenapa sih hati kalian tuh banyak sakitnya,
kurang happy, kurang bersyukur rasanya, kayak capek terus. Muaranya itu sebetulnya dari mana? Dari solar plexus, keyakinan kalian, keyakinan ke Tuhan dan keyakinan ke diri sendiri. Lalu di sini bagaimana cara menghealingnya? Untuk PAL 1, siapapun yang mendengarkan readingku saat ini, kalian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghealing ini. Pertama, bisa dengan metode api. Metode api dalam artian hal-hal yang memang kalian ingin rilis, rasa sakit, keraguan, patah hati, kekecewaan, terutama ketidakyakinan dan keraguan kalian atas Tuhan, atas kehidupan dan atas diri sendiri, kalian tulis ya dalam secari kertas, lalu kalian bakar. Ya, teman-teman, sembari diniatkan dengan afirmasi, aku sudah merilis semua emosiku ini, kalian bakar. Itu cara pertama. Cara kedua bisa dengan menggunakan kristal. Kristal dengan cara cari kristal-kristal yang berwarna kuning, contohnya citrine, lalu meditasikan sembari di hold atau dipeluk kristalnya. Bayangkan kristal energi di dalam kristal itu tuh masuk ke dalam diri kalian, karena kristal itu kan sebetulnya batuan alam ya, batuan yang memang mengandung berbagai energi baik dari alam semesta. Nah, itu tuh kayak transfer ke kalian gitu loh, pindah. Tapi kalau bisa cari kristal yang asli ya, teman-teman. Sama cara ketiga, ini adalah salah satu cara yang paling powerful, yang murah dan mudah, yaitu dengan cara meditasi. Saat kalian meditasi, teman-teman PAL 1, coba fokuskan ada cahaya besar di area perutnya kalian ya. Cahaya yang begitu terang, cahaya yang menyembuhkan, cahaya yang berisi kekuatan di daerah perut. Ya, teman-teman, lakukan ini setiap kali bangun tidur, sebelum beraktivitas, dan sesaat sebelum tidur ya. Memang godaannya adalah kadang akan ada rasa malas, ada rasa ngantuk, ada rasa capek, tapi itu adalah tantangan kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik. Karena kan tidak ada yang gratis di alam semesta ini ya, selalu akan ada perputaran energinya. Jadi tantangannya memang itu. Aku ngerasa kalau kalian sudah melakukan tips-tips yang tadi aku lakukan dengan niat ya, dengan penuh kesadaran, aku yakin akan ada perubahan dalam hidup kalian. Oke, aku satu kartu lagi. Nih teman-teman ya, what do you need to release? Ya, jadi memang teman-teman PAL 1, kalian juga diminta untuk melepaskan hal-hal yang memang sudah tidak baik. Melepaskan di sini banyak barang-barang, kejadian-kejadian, memori-memori menyakitkan di masa lalu, termasuk orang-orang ya teman-teman. Bahkan tidak dipungkiri kalau ada orang-orang yang toksik atau bikin mental kalian itu drop atau down, kalian diminta untuk cut off itu ya. Kalian diminta untuk merilis karena nyedot energi kalian, teman-teman ya. Karena energi itu kan transfer, energi itu nular. Oke, sekarang aku akan coba ambil dari zodiak. Kalau misalnya zodiak ini aku sebutkan, berarti ini adalah zodiak yang paling dominan. Tapi kalau tidak disebutkan, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya. Hanya saja ini yang dominannya. Ada Capricorn, ada Scorpio, ada Gemini, ada Virgo, dan juga ada Leo ya. Lalu untuk inisial nama ini inisial huruf, entah nama panggilan atau nama lengkap kalian, aku akan ambil ini yang paling dominan, ada G, D, Q, F, Z, dan U. Itu aja teman-teman reading dari aku untuk saat ini, semoga bermanfaat. Boleh minta bantuannya untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Kalau misalnya ada yang mau dikomentari atau ada yang mau diucapkan ke aku, juga bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye. Halo teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Jadi di video kali ini seperti judulnya, aku akan membacakan apa sih perubahan positif yang akan datang ke dalam hidup kalian ya. Tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa aku akan membacakan opening dulu. Pertama, karena ini adalah general reading ya teman-teman, jadi ini adalah hasil tarikan dari begitu banyak orang, energinya itu bukan hanya energi kamu, jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu ya, jadi cukup ambil yang resonate atau yang cocok. Kalau misalnya nggak cocok, nggak apa-apa, nggak usah diambil ya, nggak usah dipaksain.
Lalu, kedua pesanku adalah selalu aku ingatkan ke setiap klienku, setiap kali aku melakukan reading, bahwa manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi yang namanya tarot itu teman-teman sifatnya hanya memberikan insight atau masukan aja untuk kalian, tapi pada akhirnya endingnya keputusan itu tetap ada di tangan kalian ya. Terlebih yang namanya energi itu masih sangat bisa untuk berubah karena yang kita baca itu adalah potensi energi, jadi hasil akhirnya itu tetap tergantung kamu juga, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan setelah kamu mendengarkan reading ini, itu bergantung dari kamu ya. Itu untuk pembukanya teman-teman, sekarang aku akan coba jelaskan. Ini adalah kartu yang kalian pilih ya, ada gambar seorang perempuan dan seorang laki-laki di sini. Lalu di bottom lagi, di baliknya apa? Hmm, oke. Aku ngerasa di sini ya teman-teman untuk file 2 untuk saat ini ya sementara energinya yang tertarik di aku adalah banyak di antara teman-teman tuh yang akan mengalami healing, eee, di heart chakra atau cakra jantung ya. Banyak yang akan mendapatkan cinta untuk yang single, bahkan tidak dipungkiri akan masuk ke jenjang yang berikutnya ke arah pernikahan. Tapi di sini lebih banyak energinya aku ngerasanya karena adalah orang-orang yang sudah pada punya pasangan sebetulnya. Orang-orang yang sudah banyak punya pasangan, sudah punya suami atau istri, dan mungkin saat ini ada konflik atau mungkin ada kerenggangan di antara kalian, tapi di sini pesannya akan ada rekonsiliasi, akan ada pemulihan lagi di sana di hubungan kalian ya. Itu untuk energi sementara ya, teman-teman. Sama, di sini pesannya gini ya, teman-teman, ini general ya, tidak hanya soal cinta, tapi cinta secara umum ya, teman-teman, saat kalian ingin memberikan sesuatu ke orang, tolong berikanlah itu dengan tulus. Jadi tidak dengan mengharapkan apapun, tidak tidak dengan berekspektasi kayak, "Oh, kalau aku memberikan ini ke kamu, kamu harus setia ya. Oh, kalau aku memberikan ini ke kamu, kamu juga harus melakukan hal yang sama ya." Di sini salah satu pesan yang aku tangkap untuk teman-teman PAL 2, kalian diingatkan dalam hal apapun ya, sekali lagi bukan hanya dalam relationship atau hubungan percintaan, tapi hubungan general ke semua makhluk, bahwa pada saat kita memberi, teman-teman PAL 2, kalian diingatkan bahwa kalian harus memberi dengan ikhlas ya, tidak berharap apapun, tidak berharap kembali, dan tidak menuntut. Itu entah kenapa aku disuruh menyampaikan itu untuk teman-teman PAL 2. Lalu sekarang aku akan ambil dari charm. Apa sih pesannya? Banyak ya. Oke. Teman-teman PAL 2 ini ada beberapa hal yang perlu kalian eh, perhatikan ya. Aku kayak bingung banget ya aku milih kata. Pertama, di sini ada lambang gunting, teman-teman. Untuk teman-teman PAL 2, kalian diminta untuk cut off ya. Cut off orang-orang yang memang sudah menyakiti kalian, entah pasangan, tapi aku nggak nyuruh kalian cerai ya. Maksudnya eh, cut off di situ energi-energi buruk, atau aku juga gak nyuruh kalian oh harus putus segera, maksudnya kalian yang tahu lah, kalian yang tahu soal kehidupan kalian sendiri seperti apa. Cuma maksudnya cut off di sini adalah cut off energi-energi yang bikin kalian itu down, orang-orang yang toksik, orang-orang yang memang nyakitin kalian, orang-orang yang memang bikin kalian itu jadi drop secara energi. Karena kalau misalnya diteruskan teman-teman ya, kalian akan ketarik terus energinya. Jadi nggak sehat untuk kaliannya ya. Cut di sini. Sama ini, salah satu cara juga untuk memutus energi kalian dengan orang-orang, bukan berarti kalian itu harus diisolasi nggak punya siapapun, tapi lebih kepada kalian itu saat ini aku ngerasa ada beberapa ikatan untuk teman-teman PAL 2 yang kalian tuh diminta untuk rilis. Karena koneksi kalian atau keterikatan kalian secara jiwa dengan beberapa orang itu udah seharusnya tuh diberhentikan. Jadi di sini salah satu cara yang bisa kalian gunakan, entah kenapa aku disuruh menyampaikan, adalah dengan cara saat kalian bermeditasi, diniatkan ya teman-teman dan afirmasikan dalam meditasi kalian, aku memutus ikatan atau energi yang memang bukan milikku, aku kembalikan ke asalnya. Biarlah hanya yang menjadi energiku, hanya yang menjadi milikku yang ada dalam diriku.
dan aku menarik kembali seluruh energiku yang ada di orang-orang atau di tempat-tempat yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, aku tarik kembali agar masuk ke dalam diriku. Karena aku ngerasa teman-teman, energi kalian itu banyak energi orang-orang yang gak seharusnya ada di dalam tubuh kalian itu masih nempel di sana. Ya, makanya di sini disuruh dibuang. Lalu di sini ada bel yang berwarna biru, kalian diminta untuk lebih ekspresif ya, untuk lebih bersuara, untuk lebih berani untuk mengekspresikan diri kalian, entah lewat menulis, entah lewat bicara, apapun lebih belajar untuk dikomunikasikan. Dan aku ngerasa gini, untuk teman-teman PAL 2, kalau kalian ingin mengafirmasikan sesuatu, ingin ingin, memanifest sesuatu, aku merasa salah satu cara yang paling powerful adalah dengan ucapan atau afirmasi. Karena kalian itu sadar atau tidak untuk teman-teman PAL 2, apa yang kalian ucapkan itu bisa jadi kenyataan, seringnya. Hanya dengan kalian ngucap, bahkan kadang tanpa diniatkan afirmasi, kalau kalian ngebatin aja, itu bisa kejadian. Makanya ini juga seperti bel di sini juga sebagai warning ya yang aku lihat, karena ini tuh seperti pedang bermata dua untuk kalian, teman-teman PAL 2. Kenapa aku bilang kayak gitu? Di satu sisi, kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang baik, memanifestasi sesuatu itu lebih gampang kejadian, tapi di satu sisi lain, kalau kalian nyumpahin orang atau kecewa sama orang, itu juga bisa kejadian. Nah, kenapa aku bilang tolong dijaga untuk ucapannya? Karena ucapan kalian itu powerful. Yang aku khawatirkan kalau kalian nyumpahin orang, ya, memang mungkin akan terjadi, tapi itu akan menjadi catatan karma baru untuk kalian. Ya, teman-teman PAL 2 hati-hati di situ. Lalu di sini ada ada charm yang berbentuk diamond ya. Aku merasa teman-teman PAL 2 sometimes kalian adalah orang-orang yang keras. Ya, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang keras, yang prinsipnya itu sulit sekali untuk digoyahkan untuk teman-teman PAL 2. Dan ada energi kadang kalian tuh susah dibilangin, jadi harus sadar sendiri, mentok sendiri baru baru bisa menerima gitu. Ada energinya di sini seperti itu, tapi yang aku lihat di sini salah satu hal yang membentuk kalian tuh jadi tegas, jadi keras seperti ini adalah karena memang ujian hidup atau tantangan hidup, jalan hidup dalam dalam kehidupan kalian itu tuh tidak mudah ya. Jadi kalian tuh makin terlihatnya tuh keras, terbentuknya tuh jadi keras. Lalu di sini di ada satu charm terakhir, bintang yang berwarna ungu. Di sini kalian diminta untuk lebih melembutkan hati ya teman-teman PAL 2. Tolong jangan terlalu keras kepala, terutama apa yang sudah terjadi udah terjadi, terjadilah gitu ya. Jangan jangan terlalu saklek gitu loh. Lalu di sini juga, bintang di sini juga lambang bahwa kalian tuh masih punya harapan kok teman-teman PAL 2 ya, karena ada ada sedikit energi kepahitan atau sakit hati untuk teman-teman PAL 2 yang muaranya itu aku tangkap ya, dominannya itu dari relationship atau hubungan percintaan kalian. Entah hubungan percintaan saat ini atau hubungan percintaan yang lalu, yang mana tuh kalian tuh rasa sakit hati dan dendamnya itu masih ada. Makanya tuh diminta untuk dirilis teman-teman. Dan di sini pesannya, tolong kalau kamu sudah merilis emosi-emosi itu, harapan kalian akan hidup itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Harapan akan masa depan, harapan bahwa kalian tuh bisa mendapat perlakuan yang lebih baik, harapan bahwa hidup itu bisa lebih menyenangkan ke depannya untuk kalian. Harapan itu akan timbul dengan sendirinya, tapi syaratnya satu, kalian harus nerima dulu, harus diikhlasin dulu ya teman-teman untuk apa yang sudah terjadi. Memang agak panjang untuk PAL 2, ini pesannya aku disuruh menyampaikan. Sekarang kita akan mulai ke kartu tarotnya ya. Oke, untuk teman-teman PAL 2, kalian bisa lihat di sini ya, di bottom of the deck ada kartu Wheel of Fortune. Artinya apa? Akan ada sebuah siklus yang kalian akhiri teman-teman PAL 2, terutama di tahun ini. Kapanpun kalian mendengarkan reading ini, karena reading ini sifatnya timeless ya. Jadi kalau kalian dengar di tahun ini ya berarti 1 tahun dari sekarang ya. Aku merasa akan ada energi, bahkan sebagian di antara kalian energinya ini nggak sampai 6 bulan ke depan ya. Jadi cepat waktunya. Aku ngerasa akan ada sebuah fase yang akan berakhir. Dan setelah akhir dari fase itu, kalian akan memasuki fase yang baru. Jadi seperti roda yang muter terus gitu loh, teman-teman. Sesuatu yang diakhiri di sini, entah hubungan kalian yang berakhir atau
pekerjaan kalian yang berakhir ini kan nggak ini ya, bisa juga pekerjaan juga bukan berarti kalian langsung jadi nganggur gitu, bukan, tapi maksudnya bisa jadi berpindah gitu loh. Yang jelas ada satu fase yang memang, akan diakhiri gitu loh, dan kalian akan memasuki fase yang baru. Lalu di sini ada kartu Queen of Wands ya, ini adalah konfirmasi teman-teman file 2. Kalian adalah orang-orang yang percaya diri ya, orang-orang yang goal oriented, jadi pandangannya soal masa depan itu sudah ada, orang yang terplanning, orang yang hidupnya itu nggak cuma ngalir aja, tapi bener-bener didikte, aku mau begini, 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 begini. Cuma di sini pesannya satu, teman-teman file 2 kalian diminta untuk pelan-pelan. Ya, di sini ada kartu Knight of Swords, karena kalian adalah orang yang ambisi ya, kadang-kadang kalian itu terlalu menggebu-gebu gitu loh energinya. Jadi di sini diminta untuk lebih calm down sejenak karena saat kalian itu sudah mulai tenang, saat kalian itu menjalani apapun tuh dengan lebih rileks, dengan lebih santai, hasilnya akan lebih optimal gitu. Karena sesuatu yang dikerjakan terlalu terburu-buru itu kalian bisa akan ada beberapa hal tuh yang miss gitu loh. Itu pesannya untuk teman-teman PAL 2, aku ngerasa salah satu hal baik yang datang dalam hidup kalian itu adalah kalian akhirnya bisa memutar roda kehidupan kalian. Kalian bisa mengakhiri sebuah fase yang mungkin selama ini tuh kalian banyak sakit hati, banyak down-nya, banyak drop-nya, itu akan berubah menjadi kehidupan yang baru. Ya, di sini ada awal yang baru untuk teman-teman PL 2. eh Oke, sekarang aku pakai kartu yang ini. Aku akan reading cakra untuk kalian. Ini entah kenapa teman-teman file 2 ada sedikit kemiripan energinya dengan file 1. Eh Sebentar. Aku nyari cam yang tadi yang udah aku masukin ke dalam itu. Jadi teman-teman, ini yang tadi aku bilang ya. Ini adalah ada salah satu cam yang tadi aku ambil di awal dan ini terbukti ya. Di sini teman-teman, kalian tuh diminta untuk lebih ekspresif, teman-teman PAL 2 diminta untuk lebih mengkomunikasikan apa yang kalian rasakan gitu loh. Dan hati-hati ya di ucapan karena ucapan kalian itu powerful dan ucapan di sini aku juga barusan nangkap teman-teman. Kadangkala ucapan jahat itu ya, itu bukan hanya apa yang kalian ucapkan ke orang lain loh, tapi apa yang kalian ucapkan ke diri kalian sendiri. Jadi kata-kata seperti, wah udahlah nggak bakal bisa ini mah, kayaknya aku nggak cukup layak deh, kayaknya aku nggak cukup hebat, kayaknya aku nggak cukup ini itu gitu. Nah itu juga adalah kata-kata yang jahat ya. Makanya tadi dibilang, sebelumnya aku bilang tolong hati-hati sama ucapan kalian karena kalian itu powerful sekali, terutama lewat ucapan. Di sini juga teman-teman diminta untuk lebih fokus ke hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kalian ya. Tapi aku ngerasa untuk PAL 2 ada sedikit perbedaan dengan PAL 1 karena aku ngerasa kalian PAL 2 adalah orang-orang yang lebih tegas ya. Jadi efek rasionalitasnya itu masih lebih tinggi dibanding yang PAL 1. Bukan berarti PAL 1 tidak rasional, cuma maksudnya kalian ada tipe orang yang nggak terlalu pakai perasaan untuk teman-teman yang memilih PAL 2 ini ya. Maksudnya dalam apapun yang kalian alami, kalau udah terjadi, oh ya udah gitu. Orangnya kayak gitu, ada sisi cueknya. Lalu di sini ada kartu growth, artinya apa? Memang salah satu hal baik yang akan terjadi dalam hidup kalian adalah akan ada pertumbuhan luar biasa ya, teman-teman. Terutama yang aku lihat di sini, satu kata yang terlintas saat pertama kali aku ngambil ini adalah rezeki. Akan ada pertumbuhan yang luar biasa, terutama di tahun ini, 1 tahun dari sekarang. Dan yang kedua adalah spiritual, ya, teman-teman PAL 2. Aku ngerasa secara tingkat kesadaran, teman-teman PAL 2 tuh akan mengalami spiritual. Bahkan aku ngerasa banyak di antara kalian itu yang sudah mengalami spiritual awakening sebelumnya, atau kebangkitan soal jiwa ya, jadi lebih sadar sama diri sendiri, tapi tidak dipungkiri di tahun ini, 1 tahun ke depan, akan ada peningkatan lagi ya, terutama secara spiritual, secara tingkat kesadaran akan naik levelnya.
dan juga secara rezeki. Jadi soal rezeki teman-teman pal 2 nggak usah khawatir. Rezeki kalian tuh di tahun ini, 1 tahun dari semenjak kalian mendengarkan reading ini, itu rezeki kalian tuh akan sangat bagus ya, akan ada pertumbuhan juga, bahkan dari sisi bisnis juga ada. Aku akan coba kocok kartunya lagi. Ada kartu show the world the real you. Mm-mm. Aku di sini ngerasa ya teman-teman PAL 2, untuk energi kalian yang memilih PAL 2 ini, banyak di antara kalian yang bidang pekerjaan atau bidang usahanya itu adalah sesuatu yang kalian itu harus tampil di hadapan umum. Kalian adalah tipe orang yang harus dilihat orang. Entah menjadi seorang pembicara, entah menjadi seorang guru, marketing, penulis, atau orang yang suka mempresentasikan sesuatu atau ya hal-hal yang terkait soal kalian tuh dilihat orang. Intinya kayak gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini untuk energi PAL 2 ya. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait soal bekerja di balik layar, yang kalian tuh cuma berhadapan sama komputer, aku merasa itu di PAL 2 energinya kurang cocok ya, kurang dominan juga. Lebih dominan adalah kalian adalah orang-orang yang memang harus tampil ke hadapan umum. Lalu di sini call to show the world real you juga artinya kalian diminta untuk menunjukkan diri kalian apa adanya, teman-teman, tanpa merasa takut dihakimi, tanpa merasa butuh validasi dari orang-orang lain, tanpa memikirkan pandangan orang-orang lain soal kalian. Tapi bukan berarti aku bilang tanpa memikirkan pandangan orang lain terus kalian menjadi orang yang dablek ya, maksudnya jadi kalau dinasihatin orang nggak terima, ya udah aku akan menjadi diriku apa adanya, bukan. Tapi maksudnya selama apa yang kalian lakukan itu tidak merugikan orang, selama apa yang kalian lakukan itu memang bermanfaat untuk orang lain, maju aja ya teman-teman PAL 2. Show the world the real you, karena aku ngerasa banyak hal-hal yang kalian pendam ya PAL 2. Jadi kalian diminta untuk udah nggak apa-apa, tunjukin aja diri kamu apa adanya ya. Lalu untuk zodiak, aku akan ambil ini adalah zodiak yang paling resonate di reading kali ini, yang paling dominan. Bukan berarti yang lainnya tidak resonate ya, cuma ini yang paling dominan. Energinya ada Capricorn, ada Aries, ada Pisces, atau Pisces, sama ada Gemini. Lalu untuk inisial, di sini ada inisial huruf, entah nama kalian, panggilan atau nama lengkap. Aku akan coba reading. Ada huruf B, O, U, N, D, dan juga C. Ya, ini adalah inisial nama untuk kalian. Itu aja reading untuk saat ini. Teman-teman semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau dikomentari, kolom komentar kalian bisa tulis di situ ya. Terima kasih. See you on the next video. Bye. Halo teman-teman semua yang memilih PAL 3. Selamat datang. Jadi aku seperti judulnya akan membacakan apa sih hal positif apa, perubahan positif apa yang akan datang dalam waktu dekat dalam hidup kalian ya, teman-teman. Tapi, seperti biasa di awal reading aku akan sampaikan bahwa apa yang aku bacakan saat ini sifatnya adalah general reading. Artinya, ini adalah tarikan energi dari begitu banyak orang. Jadi ini bukan hanya energi kamu. Kalau misalnya teman-teman merasa ini tidak resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksakan untuk masuk ya. Cukup ambil yang resonate-nya aja untuk kalian. Kalau misalnya kamu mau reading-nya lebih resonate sama kamu, kamu bisa mengambil personal reading karena itu akan membahas fokus ke reading kamu aja, reading energi kamu aja. Kamu bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box ya untuk teman-teman semua. Lalu aku akan sampaikan kembali sebagai pengingat bahwa yang namanya reading tarot itu sifatnya adalah membaca potensi energi. Artinya apa, teman-teman? Energi itu masih sangat bisa untuk berubah ya, karena manusia itu bukan benda mati, manusia itu dinamis, terlebih manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi apa yang aku sampaikan di sini atau apa yang disampaikan oleh tarot reader lain cukup dijadikan sebagai masukan atau insight aja untuk kamu, tapi pada akhirnya hidup kamu tetap kamu yang menentukan ya. Di sini ini adalah kartu yang teman-teman pilih, ada gambar seekor merpati yang terbang ya, merentangkan sayapnya. Lalu ada cahaya di kepalanya.
Lalu di baliknya ada kata new beginning, ya, a new adventure awaits. Aku ngerasa teman-teman PAL 3 yang memilih ini, kalian akan memasuki fase yang baru yang cukup besar dalam hidup kalian 1 tahun dari sekarang. Karena reading ini timeless ya teman-teman, jadi reading ini bisa ditonton kapanpun, dan reading ini berlaku 1 tahun semenjak kalian menonton video ini ya. Jadi bukan semenjak aku upload, tapi semenjak kalian menonton video ini, kapanpun video ini menemukan kalian. Sorry kalau aku batuk-batuk. Lalu di sini juga teman-teman, aku ngerasa akan ada fase baru yang kalian hadapi. Kalian di saat ini energinya sudah bagus sekali ya, sudah jauh lebih bebas, sudah jauh lebih lepas. Seperti burung ini, kalian tuh secara jiwa sudah lebih merdeka, sudah lebih lepas dari belenggu-belenggu yang selama ini tuh ada dalam hidupnya kalian. Kalian udah lebih bisa untuk menikmati kehidupan. Dan aku ngerasa salah satu fase besar yang akan kalian hadapi untuk teman-teman PAL 3, banyak di antara kalian akan menikah tahun ini. Ya, 1 tahun dari sekarang akan ada pernikahan, aku ngerasa akan ada union atau penyatuan, entah kenapa, gitu. Jadi memang, atau kalaupun misalnya kalian saat ini masih single, akan ada penyatuan ya, teman-teman, akan ada penyatuan dalam hal relationship, kalian akan masuk ke hubungan yang benar-benar serius. Tapi sekali lagi karena ini ada general reading, jadi tidak berlaku untuk semua orang, tapi entah kenapa energinya akan terasa sekali di aku, energi penyatuan cinta ya, hubungan yang sakral, pernikahan gitu. Oke, kita akan masuk ke charm. Teman-teman PAL 3 ya, di sini ada charm yang berbentuk timbangan yang artinya apa? Aku merasa teman-teman tahun 2025 ini, karena aku buatnya di 2025 ya, aku ngerasa terutama di 2025, tapi kembali lagi karena reading ini timeless, tapi untuk yang menonton di tahun 2025 terutama, ini adalah tahun pembayaran karma atau penuaian karma untuk teman-teman siapapun yang menonton video ini, terutama karma baik. Ya, teman-teman, jadi aku ngerasa salah satu perubahan positif dalam waktu dekat adalah aku ngerasa untuk hidup kalian mulai dari detik ini sampai ke depannya, kapanpun kalian menemukan video ini, itu tidak akan seberat yang dulu-dulu. Ya, terutama di tahun ini 1 tahun dari sekarang. Apalagi kalau yang menontonnya di tahun 2025 ini ya, aku ngerasa kalian akan banyak panen, panen karma baik kalian. Jadi kehidupan kalian tuh lebih mudah, kayak apapun tuh rasanya dilancarkan, dan urusan-urusan kalian itu lebih di apa sih, kayak kadang-kadang kok ada banyak kemudahan gitu loh, itu yang aku rasakan ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada pelangi ya, jadi memang di tahun ini hidup kalian tuh akan lebih berwarna, 1 tahun dari sekarang, terutama untuk yang menonton di tahun 2025, eh, hidup kalian tuh akan lebih berwarna ya, hidup kalian tuh akan lebih hidup dibanding yang sebelumnya, yang aku rasakan energinya seperti itu. Akan ada banyak hal-hal baik yang menanti. Aku ngerasa dari sekian banyak file ya, file 1, file 2, dan juga file 3, energi yang paling ringan untuk saat ini adalah file 3. Jadi aku ngerasa beban kalian tuh udah banyak berkurang, udah kayak nggak manggul beban lagi gitu loh. Walaupun memang semua orang pasti punya bebannya masing-masing, tapi aku ngerasa untuk file 3 kalian tuh kayak udah tinggal nerusin apa yang udah jalan aja gitu loh. Lalu di sini ada kelinci ya. Ada kelinci yang lagi makan wortel. Jadi memang ya kehidupan kalian 1 tahun dari sekarang aku ngerasa akan sangat positif ya teman-teman. Akan lebih banyak kegembiraan, keceriaan, akan ada banyak eksplorasi ke tempat-tempat baru, ke hal-hal yang baru. Aku merasakan energinya seperti itu. Sekarang kita akan buka dari tarotnya. Oke, untuk teman-teman yang memilih PAL 3 ya.
Banyak di antara kalian ya, di bottom of the deck ada gambar seorang perempuan yang lagi nangis nih, di atasnya tuh ada 10 pedang, 9 pedang. Aku ngerasa teman-teman banyak di sini yang memilih PAL 3 adalah dominan energinya perempuan ya atau feminin. Lalu di sini aku ngerasa banyak di antara kalian PAL 3 yang selama ini tuh banyak nangis. Banyak nangis, banyak sedih, banyak cemas, banyak khawatir. Dan tadi seperti aku bilang di awal, banyak karena faktor percintaan ya atau relationship. Itu yang membuat kalian tuh banyak sakitnya. Gitu untuk yang perempuan yang memilih PAL 3 ini. Tapi teman-teman yang tadi aku sampaikan dari cam yang kalian ambil akan ada sesuatu yang baik di tahun ini, jadi jangan patah semangat ya, jangan jangan ngerasa down duluan, karena memang apa yang sudah terjadi di masa lalu, terutama kalau kalian selama ini masuk ke dalam hubungan-hubungan yang menyakitkan, kalau yang in relationship ya, kayak misalnya diselingkuhin, dibohongin, atau dikhianati, sebetulnya kalian itu sedang membayar karmanya kalian, teman-teman, kalau yang aku lihat ya. Makanya tadi ada gambar timbangan, biarlah apa yang sudah terjadi itu menjadi pelajaran hidup untuk kalian, sekaligus itu membersihkan jalannya kalian, gitu. Jadi untuk kedepannya kalian tuh udah enteng jalannya, udah lebih bersih gitu. Aduh, maaf ya teman-teman batuk mulu dari tadi. Sama di sini ada kata The Hangman. Aku ngerasa teman-teman PAL 3 kalian untuk saat ini ya. Salah satu pesan untuk kalian adalah kalian diminta untuk bersiap, kalian diminta untuk lebih banyak bergerak, jangan menunda-nunda. Karena aku ngerasa gini, di 1 tahun dari sekarang akan ada hal-hal baik yang menanti kalian. Tapi kalau kalian gak ambil itu, kalian akan melewatkan. Karena di sini teman-teman, aku ngerasa banyak di antara kalian yang walaupun tahu nih kondisi kalian tuh lagi sakit, kondisi kalian tuh lagi nggak oke, kondisi kalian tuh lagi lagi banyak sedih, banyak sakit, tapi nggak mau berubah. Masih terus aja berhubungan sama orang-orang yang nyakitin kalian, atau masih aja nggak mau move on, atau masih aja nggak mau berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Kalian tuh diminta untuk bergerak ya, teman-teman PAL 3. Di sini ada kartu The Hangman. Ada gambar seseorang yang tergantung nih di sini di tiang. Ini tuh adalah posisi yang nggak nyaman teman-teman. Tapi lihat gayanya, santai kan? Jadi maksudnya kalian tuh lagi dalam kondisi yang nggak nyaman sebetulnya PAL 3 untuk saat ini. Tapi kalian tuh menikmati gitu loh. Nggak mau pindah, nggak mau berubah, nggak mau bergerak. Di sini pesannya diminta bergerak ya, tolong teman-teman. Karena apa? Sayang banget kalau kalian melewatkan kesempatan karena di tahun ini, 1 tahun dari semenjak kalian mendengarkan reading ini, akan ada awal yang baru. Ya, sudah ada hal-hal yang menanti, akan ada fase baru dalam hidup kalian. Kalau kalian menundanya, nanti untuk kebukanya lagi akan susah. Gitu ya. Lalu di sini teman-teman PAL 3, kalian diminta untuk lebih fokus ke masa depan kalian ya. Karena yang tadi aku bilang, karena apa yang sudah terjadi di masa lalu atau mungkin masih ada energinya di masa sekarang, kalian tuh banyak sedih. Kalian banyak murung, kalian banyak pikiran, bahkan susah tidur juga ada energinya. Kalian tuh jadinya kehilangan harapan akan masa depan loh. Ada energi seperti itu ya, ada tarikan energi seperti itu. Kayak patah semangat, patah harapan. Di sini pesannya akan ada awal baru, teman-teman PAL 3. Dan kalian diminta, makanya kartunya disuruh apa? Seperti burung ini. Bebaskan diri kalian ya. Mau sampai kapan kalian dalam situasi seperti ini? Mau sampai kapan kalian eh, terus terpenjara? Terpenjara oleh pikiran dan rasa sakit kalian sendiri. Kalian diminta untuk membebaskan diri kalian ya, teman-teman PAL 3. Bebasin diri kalian. Jadilah seperti burung merpati yang terbang ini, yang terbang bebas, yang udah nggak takut sama banyak hal. Gitu. Jadi aku ngerasa untuk PAL 3, eh salah satu hal positif yang datang dalam waktu dekat adalah kalian tuh akan terbuka secara mindset dan kalian akhirnya bisa meninggalkan hal-hal yang memang udah nggak relevan sama kalian. Gitu. Aku akan ambil kartu lagi. Apa pesannya? Wah, mental, mental.
Teman-teman PAL 3, kalian bisa lihat di sini ya. Kartu yang kalian ambil itu kuning semua, tiga-tiganya, dan aku yakin tidak ada yang kebetulan dalam proses readingku. Kartu di sini warnanya banyak ya, tapi entah kenapa yang keambil itu kuning semua. Artinya apa? Aduh, maaf ya teman-teman kalau aku batuk-batuk terus. Solar plexus kalian itu lagi kuat-kuatnya, teman-teman PAL 3 ya. Solar plexus itu adalah keyakinan diri, keyakinan ke Tuhan, keyakinan ke diri sendiri. Ini juga yang menjadi kuncian suksesnya kalian. Karena, energi kalian tuh lagi kuat, teman-teman, di bagian solar plexus atau di bagian perut. Jadi, hal-hal yang memang kalian ingin raih di tahun ini itu lebih gampang kebuka. Cuma pesannya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, ada kartu envy. Jadi, di sini teman-teman, salah satu pesannya adalah tolong stop untuk saat ini ya, PAL 3, siapapun yang menonton video ini, tolong stop meng-compare hidup kalian dengan orang lain. Karena hidup kalian itu punya kalian, dan tiap orang itu akan menempuh perjalanan yang beda-beda. Garis start awal aja tiap orang beda-beda. Bakat tiap orang beda-beda. Karakter orang beda-beda. Jadi di sini pesannya stop meng-compare hidup kalian dengan orang lain dan mulailah percaya sama diri kalian sendiri. Karena kalau misalnya orang lain bisa mencapai kehidupan yang mereka inginkan, maka kalian juga bisa. Gitu. Apa yang membedakan antara kamu dengan orang-orang lain? Gitu. Di sini diminta untuk lebih percaya diri ya. Lalu di sini aku ngerasa akan ada pertumbuhan, akan ada kesuksesan besar di tahun ini. Untuk PAL 3, ini adalah yang tadi aku bilang akan ada awal yang baru, makanya kalau bisa apa yang udah nggak relevan sama kalian tuh ditinggalin. Jangan banyak sedih, jangan banyak murung, jangan banyak khawatir, jangan banyak cemas, tinggalin itu semua. Fokus ke diri kalian, karena energi kalian tuh lagi bagus tahun ini ya. Bener-bener pertumbuhan. Aku ngerasa yang masih sekolah atau kuliah, kalian tahun ini tuh akan memasuki fase yang baru, akan ada kelulusan, akan ada perayaan. Lalu perayaan di sini juga aku ngerasa tadi yang di awal aku bilang akan ada pernikahan. Makanya di fase ini teman-teman, tolong persiapkan diri kalian juga ya. Hal-hal yang memang harusnya udah dirilis dari kemarin, hal-hal yang seharusnya itu sudah ditinggalkan dari kemarin, jangan dibawa-bawa lagi. Karena tahun ini fasenya tuh udah beda. Kalian gak bisa masuk ke fase yang baru, kalian gak bisa masuk ke kehidupan kalian yang baru, kalau masih ada hal-hal lama tuh yang dibawa. Ibaratnya gini teman-teman, kalian itu kayak ember ya, kayak wadah gitu loh. Tuhan mau kasih air yang baru untuk kalian, tapi yang lamanya tuh masih ada nih, masih belum dikuras. Yang mungkin ya airnya juga udah kotor, airnya tuh udah nggak fresh lagi. Nah kalian tuh diminta untuk rilis hal-hal yang kayak gitu ya, dibuang, dikosongin dulu, barulah nanti bisa diisi lagi sama air yang baru. Ibaratnya kayak gitu. Kalian tuh lagi diminta untuk lepasin teman-teman PAL 3 ya, hal-hal yang bikin kalian sakit hati, hal-hal yang bikin kalian pusing, hal-hal yang bikin kalian sedih. Fokus ke saat ini aja, karena akan ada fase baru yang kalian akan masuki nanti. Jangan bawa-bawa apa yang udah lewat ya. Fokus ke kesuksesan kalian, fokus ke mimpi-mimpinya kalian. Lalu aku akan ambil satu kartu lagi. Tuh, teman-teman, ini adalah konfirmasi ya. Kembali lagi, aku percaya tidak ada yang namanya kebetulan dalam proses readingku. Pertama, a personal issue reach resolution, artinya akan ada masalah yang akan kalian selesaikan, ya. Makanya tadi aku bilang tinggalin ini semua, tinggalin hal-hal yang memang udah nggak relevan sama kalian, tinggalin. Dan aku yakin kalian di tahun ini bisa untuk menyelesaikan itu semua. Hal-hal yang menjadi masalah pribadi kalian tuh kalian bisa selesaikan. Lalu di sini ada kartu The Energy is Gaining Momentum. Ini sama banget ya teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, energi kalian tuh lagi kuat. Terutama yang bagian di solar plexus atau di bagian cakra perut. Energi perut kalian tuh lagi besar, jadi karena keyakinan kalian tuh lagi tinggi, keyakinan ke Tuhan, keyakinan ke diri sendiri, ini adalah momen yang bagus banget untuk kalian itu orientasinya tuh ke sukses. Orientasinya tuh ke pertumbuhan dirinya kalian, karena itu lagi kuat-kuatnya ya. Jadi jangan fokusnya ke hal-hal yang lama, fokusnya ke hal-hal baru aja, ke mimpi-mimpi, ke goalsnya kalian, ambil itu. Itu aja sih, jadi perubahan dalam waktu dekat aku ngerasa
perubahan positif yang akan datang ya, akan ada masalah yang kalian selesaikan, kalian akan meninggalkan cangkang kalian yang lama, diri kalian yang lama, lalu akan masuk ke fase baru yang lebih baik, dan juga aku ngerasa energi kesuksesan, energi ekspansi, atau kesuksesan itu lagi gede banget untuk kalian 1 tahun dari sekarang. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik ya, teman-teman. Aku akan coba ambil zodiak. Ini adalah zodiak-zodiak yang paling dominan energinya, tapi kalau tidak aku sebutkan, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya. Ada Aries, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Taurus, dan juga ada Cancer. Lalu untuk inisial nama, inisial di sini nama bisa nama panggilan atau nama lengkap kalian ya. Aku akan ambil beberapa. Ada R, G, B, O, J, S, dan X ya. Jadi ini adalah nama-nama kalian, entah nama kalian, nama panggilan atau nama lengkap. Inisialnya itu sekian aja reading dariku, teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau dikomentari, ada yang mau ditanggapi, teman-teman bisa banget untuk tuliskan itu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan. See you in the next video. Bye!